Saya Amanda Ravelia, NIM 2171650072 akan memberikan ringkasan buku dari pengantar ilmu hukum. Di bagian pertama dari buku, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum sendiri terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan atau yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum, sehingga PHIA merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum dari Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum dari J. van Apeldoorn itu ada sosiologi hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum. Dari W. I. Gelimer, ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan juga sejarah hukum. Dari J. B. H. Bellevoet, itu ada dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan juga ajaran hukum umum. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. PHIA berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai tahun 1920 yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Di Indonesia istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi pada tahun 1924 istilah tersebut sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar. Lalu peran dan fungsi pengantar ilmu hukum di bab ketiga. Peran dan fungsi hukum itu memberikan perkenalan tentang segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PHIA di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshochschule yang didirikan di Batavia pada tahun 1924. Lalu di bab keempat ada kedudukan PHIA di antara ilmu sosial lainnya. Yang pertama ditinjau dari segi ilmu sosial. PHIA adalah suatu mata pelajaran ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial menyelidiki tingkah laku manusia. Ditinjau dari segi disiplin hukum itu ada filsafat hukum dan politik hukum. Lalu di bab kelima ada metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PHIA mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Lalu di bab ke-6 itu persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Bagi seorang dosen PHIA ada beberapa pendekatan khusus yang dibutuhkan seperti menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadikan pembahasan mata pelajaran PHIA maupun pengetahuan lain yang mendukung PHIA. Di bab ke-7 itu ada hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dapat disimpulkan bahwa PHIA merupakan mata pelajaran yang mendasar dalam mempelajari ilmu hukum. Lalu di bab ke-8 itu ada ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang diberikan oleh PHIA dapat dibagi. Pertama itu ada hukum sebagai objek ilmu hukum. PHIA berasal dari kata inleiding artinya memperkenalkan. PHIA merupakan landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum. Lalu yang kedua ilmu hukum sebagai norma hukum, hukum sebagai kaidah hukum. Lalu ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan itu ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Lalu di bab ke-9 ada pengertian tentang hukum. Arti hukum dari etimologi segi hukum. Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-kas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Lalu yang kedua ada reg. Reg berasal dari rectern atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Lalu yang ketiga ada ius. Kata ius berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Yang terakhir ada lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere. Lesere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Lalu di bab ke-10 ada hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, karena setiap wilayah atau negara pasti mempunyai hukum. Peran dan fungsi hukum, perannya masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Fungsinya sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat dan sebagai fungsi kritis. Di bab ke-12 ada tujuan hukum. Pendapat yang diambil itu dari Dr. Wirjono Projodigoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Lalu di bab ke-13 hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia yang orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Salah satunya karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Di bab ke-14 kodifikasi dan perkembangan hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapati suatu kesatuan hukum
dan kepastian hukum. Kodifikasi nasional pertama yaitu Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Di bab ke-15 ada aliran-aliran praktik hukum, ada aliran legisme, aliran Freie Rechtslehre, Freie Rechtsbewegung, dan Freie Rechtsschule atau hukum bebas. Lalu yang ketiga ada aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Di bab ke-16 terbentuknya hukum bermulai dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut. Lalu pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law atau dibentuk pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yaitu William the Conqueror. Di bab ke-17 penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran hukum dalam pengertian subjek dan objektif, dan kedua juga dalam pengertian sempit dan luas. Lalu di bab ke-18 pengisian kekosongan hukum. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Bab 19 sumber-sumber hukum, artinya segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. 4 macam sumber hukum itu ada sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti sosiologis, sumber hukum dalam arti filosofis, dan sumber hukum dalam arti formil. Lalu di bab ke-20 penggalangan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama itu berdasarkan sumbernya ada hukum undang-undang, traktat, adat, jurisprudensi, dan ilmu. Lalu berdasarkan kepentingan yang diatur ada hukum private dan publik. Yang ketiga ada berdasarkan hubungan antar hukum itu ada antar waktu, tempat, golongan, agama, dan juga private internasional. Lalu yang keempat berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum itu ada ius constitutum, ius constituendum, hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan kerja dan sanksi ada hukum kaidah, sanksi, memaksa, dan mengatur. Berdasarkan kekuasaannya ada hukum nasional, internasional, dan juga asing. Berdasarkan sifatnya ada hukum paksa dan hukum tambahan. Di bab ke-22 subjek hukum pendahuluan. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan hukum atau siapa saja yang mempunyai hak untuk bertindak dalam hukum. Di bab ke-23 objek hukum. Benda sebagai objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum, sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut, dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan pun. Lalu di bab ke-25 ada hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Unsur-unsur hubungan hukum yang pertama adanya hak dan kewajiban orang yang saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Lalu di bab ke-26 hak. Pengertian dari hak dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Teori-teori tentang hak itu pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Yang pertama ada teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Yang kedua teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Wills-Make teori. Yang ketiga ada teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari Apeldoorn, Utrecht, dan Lemaitre. Biasanya hak dibagi dalam dua golongan besar ialah hak mutlak yang ada yaitu ada hak pokok manusia atau Biasanya hak dibagi dalam dua golongan besar ialah hak mutlak yang di dalamnya ada hak pokok manusia atau asasi, yang kedua ada hak publik absolut. Lalu yang kedua ada hak keluarga absolut, di dalamnya itu ada hak pengampunan dan juga hak marital dari suami, yang ketiga itu ada hak perwakilan. Lalu yang ketiga ada hak atas kekayaan, berisi hak kebendaan dan juga hak atas benda imetari. Lalu bab ke-27 perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukumnya adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Bukan perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum dan juga perbuatan dilarang oleh hukum. Lalu akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Lalu di bab ke-28 masyarakat hukum.
Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Batasan masyarakat hukum itu adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat itu yang pertama kebutuhan biologis seperti masyarakat keluarga dan perkumpulan koperasi konsumsi, dan juga persamaan nasib seperti organisasi pengusaha kecil, koperasi produksi, dan perkumpulan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum itu menurut dasar pembentukannya dibagi menjadi 3 macam bentuk masyarakat, yaitu masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, dan juga masyarakat tidak teratur. Yang kedua, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, ada masyarakat paguyuban dan juga masyarakat patembayan. Yang ketiga, menurut dasar perikehidupannya atau kebudayaannya, masyarakat hukum dapat dibagi dalam 5 bentuk, yaitu masyarakat primitif, masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat teritorial, genealogis, dan juga teritorial genealogis. Menurut hubungan keluarga, itu ada keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan juga bangsa. Di bab ke-29 itu dijelaskan antropologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana. Sejarah singkatnya, studi antropologi dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Lalu di bab ke-30, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Lalu di bab ke-31 ada psikologi hukum, adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku hukum. Lalu di bab ke-32 ada sejarah hukum, pengertiannya adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Peranan dan fungsinya yaitu menurut Surjono Sukanto, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang kedua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Lalu di bab ke-33 ada perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Pengertian perbandingan hukum sebagai metode penelitian adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan itu dari segi kata perbandingan dan juga dari segi permasalahannya itu dibagi menjadi perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum. Yang ketiga, dari sifatnya dapat bersifat vertikal dan juga horizontal. Lalu tujuan dari perbandingan hukum itu dalam bukunya Village Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Manfaat dari perbandingan hukum itu, secara ilmiah itu, dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab dari persamaan perbedaan tersebut. Lalu manfaat praktisnya adalah sebagai penunjang dalam usaha pembentuk hukum nasional dan juga sebagai faktor penting bagi usaha unifikan hukum dan lain-lain. Terima kasih.